Oh ternyata menjadi sukses, menjadi crazy rich itu nggak harus kuliah tinggi-tinggi S1, S2, S3, S4, S5. Dan saat ini Doni Salmanan yang menghilang membuat kita semakin berpikir, jangan-jangan crazy rich ini palsu ya? Apakah crazy rich yang lainnya juga akan terus kemudian ikutan palsu? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Beberapa minggu ke belakang kita seperti dibangunkan dari mimpi. Sebelumnya banyak orang yang sudah mulai berangan-angan, oh ternyata menjadi sukses, menjadi crazy rich itu nggak harus kuliah tinggi-tinggi S1, S2, S3, S4, S5 dan sebagainya. Nggak harus keturunan seseorang yang kaya raya, nggak harus punya darah biru dan sebagainya. Karena ini bisa dimulai dari tukang parkir, pengamen, atau hal-hal yang lainnya itu tadi. Seakan-akan crazy rich saat mereka ini muncul membuat kita tuh berpikir bahwa oh ternyata kekayaan itu nggak harus didapatkan dengan cara-cara yang dahulu. Orang-orang biasa, orang-orang marginal, terpinggirkan, orang-orang di perkampungan gang sempit itu bisa jadi kaya raya, punya mobil mewah, dan juga akhirnya berteman dengan para selebriti dan artis, makan satu meja dengan mereka dan memiliki followers dan juga subscribers hingga puluhan juta orang. Dan kita semua dikejutkan dengan ditangkapnya Indra Kents. Dan saat ini Doni Salmanan yang menghilang membuat kita semakin berpikir, jangan-jangan crazy rich ini palsu ya? Kalau memang dua orang ini memang palsu, atau ternyata mereka mendapatkan keuntungan bukan dari kerja keras dan jerih payah mereka, apakah crazy rich yang lainnya juga akan terus kemudian ikutan palsu? Nah, kita akan lihat fenomena ini dan kartu saya akan membongkarnya agar kalian tidak terkaget-kaget dan terus kemudian mengikuti berita yang salah dan akhirnya tersesat mengikuti sebuah kisah yang kalian tidak ketahui ini awalnya dan menyesatkan kalian. Kita akan langsung lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama kita akan cari tahu dulu dari apa yang dinamakan dengan crazy rich ini tadi. Crazy rich sejatinya adalah sebutan yang diambil dari sebuah film di tahun 2018. Ini film Hollywood bersetting di Malaysia, yaitu Crazy Rich Asian. Tentang bagaimana keluarga Asia, dua keluarga Asia yang terus kemudian bertemu, satunya masih pure Asian karena di Malaysia, satu lagi ini American Asian yang terus kemudian mereka berpacaran dan memiliki latar belakang yang berbeda. Tapi ternyata memiliki fokus yang berbeda. Crazy rich yang disebutkan oleh para netizen di Indonesia ini adalah orang-orang super kaya yang membagikan uang mereka seakan-akan uang ini tumbuh dari pohon, dan mereka menunjukkan kesuksesan ini tadi. Dan kalau kita tarik garis lurus, mereka ini memulai hidupnya dari nol atau minus. Jadi nggak ada tuh crazy rich ini adalah Mas Ardi Bakri. Nah itu walaupun dia crazy rich tapi nggak termasuk dalam crazy rich netizen ini tadi, karena ya beliau ini dari orang tuanya sudah sukses dan kaya raya. Jadi crazy rich di sini seakan-akan harus dimulai dari nasib yang dari bertolak belakang menjadi sukses dan bergelimang harta seperti yang dilihat di layar YouTube kalian. Dan kita akan lihat lagi ada apa lagi di sini. Ini semua sebenarnya dimulai juga dari karena tahun 2018 ya. Terus kemudian cepat banget ini di 2018 ke 2019 di mana artis-artis TV ini mungkin mereka ini mulai merasa bahwa pandemi ini akan terjadi dan mereka terus kemudian berbondong-bondong masuk ke YouTube seperti saya. Nah, tapi di antara mereka ini menyadari bahwa ternyata kalau di dunia televisi atau layar kaca, orang-orang ini suka banget dengan sinetron yang menunjukkan kekayaan. Sinetron kan biasanya rumahnya kan besar-besar dengan pilar Korintian, rumah-rumah di Pondok Indah seperti itu, mobil yang mewah-mewah. Nah, ini mereka berpindah menonton di YouTube. Dan emak-emak ini tadi menyukai saat ada konten tentang kekayaan. Seakan-akan budaya gumunan atau terkagum-kagum. Ini disuplai dahaganya dan dipuaskan dengan konten-konten yang memamerkan kekayaan, membagikan uang, tukar-menukar, jual beli mobil hingga rumah dengan harga yang nggak masuk akal, membeli barang-barang biasa dengan harga yang luar biasa, dan menghasilkan AdSense yang luar biasa. Padahal jika kalian seperti saya, ketahuilah bahwa artis ini sebenarnya biasa-biasa aja. Mereka melakukan itu untuk mencari AdSense juga. Dan kadang-kadang mobil yang ditukar-tukar itu nggak dibeli beneran. Itu hanya pura-pura untuk membuat sebuah realita yang kalian percayai itu. Tapi ternyata ini tidak stop hanya sampai di situ. Kemudian muncullah orang-orang yang memang ini bukan artis atau selebriti. Bahkan orang-orang di daerahnya itu nggak pernah tahu mereka ini siapa. Kemudian melakukan publicity stunt. Membeli barang dengan harga yang luar biasa. Ini barang-barang biasa dengan harga yang luar biasa. Menyumbang live seseorang dengan uang yang 1 miliar, ratusan juta. Atau membuat konten membeli sesuatu dan mereka bilang, oh ini murah banget atau kemurahan harganya.
Dan juga yang paling kalian suka, giveaway. Kalian nggak pernah tahu orang ini siapa. Bahkan kalau di googling, mungkin kita nggak akan bisa tahu karena semua kehidupannya baru dimulai 1 atau 2 tahun ke belakang. Dan jikalaupun ada, ini adalah sesuatu yang dilaporkan oleh berita yang tentu saja ini mungkin saja akan bisa dibayar untuk membuatnya. Tapi netizen Indonesia tidak perlu riset itu tadi. Mereka nggak perlu hal ini tadi. Mereka hanya perlu percaya apa yang mereka lihat di layar kaca dan layar YouTube mereka. Dan kita harusnya tahu bahwa orang-orang dengan uang sebanyak itu nggak mungkin under radar. Nggak mungkin mereka ini nggak ketahuan gitu loh. Uang banyak itu mau disembunyiin di mana. Tapi karena kondisi netizen ini memang sedang pandemi, butuh hiburan, butuh direfleksi dengan mimpi-mimpi mereka tentang nanti kalau kaya akan seperti apa. Dan oh enaknya hidup seperti ini, oh indahnya. Maka mereka kemudian berbondong-bondong ikut menyaksikan konten-konten yang serupa. Nah, melihat ini Crazy Rich yang beneran, itu saya lihat di satu titik ini ikutan turun dan menunjukkan nih loh kalau Crazy Rich yang beneran itu seperti ini. Saya melihat turunnya Crazy Rich seperti Melvin Tenggara ini tadi. Sepertinya kayak melihat terus lihat, alah lo orang ini Crazy Rich-nya pura-pura nih, gua turun beneran. Dan akhirnya orang-orang seperti itu memang sempat menghiasi layar YouTube dan konten-konten YouTube di Indonesia ini tadi, karena memang sejatinya mereka ini yang benar-benar Crazy Rich dan gila banget kekayaannya. Nah, perbedaannya dengan Crazy Rich yang lainnya itu apa? Crazy Rich yang lainnya ini nggak seperti orang-orang seperti Melvin Tenggara, seperti Mas Ardi Bakri itu tadi. Ini adalah orang-orang yang memang mereka menunjukkan kekayaannya, tapi untuk jualan sesuatu. Mereka ini sebenarnya adalah salesman. Mereka ini menginginkan mengambil uang kalian juga untuk mereka. Dan karena itu mereka mencitrakan diri mereka kaya raya. Menunjukkan kesuksesan mereka dengan benda-benda yang tidak akan mungkin kalian miliki walaupun kalian bekerja seumur hidup kalian selama 24 jam sampai kalian mati nanti. Naik kendaraan-kendaraan yang harganya mungkin senilai rumah yang ada di satu RT kalian. Tapi nanti kalian akan lihat perbedaan dari mana yang Crazy Rich beneran dan mana yang Crazy Rich salesman. Crazy Rich salesman ini biasanya akan ada sesuatu yang dijual atau dipromosikan. Mereka biasanya memiliki sebuah benda atau bisnis untuk mereka ini dijual kepada kalian. Dan biasanya Crazy Rich salesman ini tadi akan memiliki teman artis yang lebih banyak dibandingkan Crazy Rich yang beneran. Kita akan tahu bahwa Melvin Tenggara ya temenannya cuma dengan Natasha Wilona, nggak sama yang lainnya. Nah, tapi Crazy Rich salesman ini tadi, ini biasanya akan berteman dengan banyak artis, mengendorse mereka, terlihat sering makan siang dan juga gaul bareng artis-artis ini tadi. Dan biasanya mereka memiliki produk untuk dijual kepada kalian semua. Dan produknya ini adalah produk menengah ke bawah karena mereka memang meng-aiming atau menuju orang-orang seperti kalian ini. Tidak ada yang salah dengan ini semua. Yang ingin saya beritahukan adalah agar kalian tidak silau dan kalian bermimpi ingin seperti mereka tapi mengikuti jalan hidup mereka yang sebenarnya tidak semuanya adalah sebuah realita. Dan sesuatu yang saya minta kalian juga untuk lakukan atau bedanya di sini adalah coba kalian riset lebih jauh lagi. Kalian googling. Orang-orang yang kalian googling ini biasanya akan memiliki jejak digital yang jauh ke belakang. Sama seperti jika kalian menggoogling Denny Darko, maka kalian akan tahu bahwa saya sudah berkiprah selama 15 tahun ke belakang dan ini semua tercatat dan ada semua di sosial media. Tapi coba kalian googling nama Crazy Rich yang kalian idolakan ini. Maka biasanya mereka akan muncul sebagai artikel yang tertanggal paling jauh itu 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan sekali lagi tidak ada yang salah dengan hal ini. Tapi saya mohon kalian untuk cari tahu dari mana asal kekayaan mereka yang sesungguhnya. Agar kalian tidak termakan oleh mimpi. Ingin seperti mereka, tapi ternyata nggak bisa karena ya itu tadi. Apa yang terjadi? Ini tidak diceritakan semuanya. Dan privilege-privilege yang mereka miliki, ini kalian tidak ketahui. Seperti misalkan mereka memulai sebuah usaha, terus kemudian ada orang super kaya yang percaya kepada mereka dan menitipkan dananya kepada mereka. Nah, ini kan sesuatu yang kalian juga harus tahu. Tapi biasanya hal seperti ini tentu saja nggak akan dibuka. Dan yang lebih lagi di sini adalah mereka melakukan hal-hal yang nggak masuk akal. Saya dulu terlahir dari sebuah keluarga yang kaya raya, yang terus kemudian perusahaan rokoknya bangkrut, dan saya hidup seperti kebanyakan seperti kalian, meniti karir dari bawah dan menjadi public figure seperti sekarang. Tapi saya mengetahui sekali karena sampai detik ini saya masih berteman dengan orang-orang kaya yang dulu sekolah bersama dengan saya dan bergaul saat keluarga saya dulu kaya raya. Orang-orang ini biasanya seperti Profesor Renat Kasali sampaikan, ini diajarkan untuk tidak memamerkan kekayaan mereka. Bahkan jikalaupun mereka memiliki mobil mewah, ini hanya dipakai mungkin sebulan sekali atau bahkan ada yang nggak pernah dinaiki sama sekali atau hanya dinaiki untuk berputar-putar di pabrik mereka. Mereka biasanya takut jika
ternyata nanti ada orang jahat yang melakukan sesuatu dan mengambil apa yang menjadi milik mereka. Nah, tidak masuk akalnya dengan para Crazy Rich yang ini adalah mereka memamerkan harta mereka ini tadi. Beberapa afiliator di sini memamerkan mobil mereka. Bahkan kadang-kadang memaksakan menaiki mobil mereka di jalanan sempit di kampung mereka. Saya nggak kepikir mereka ini isi bensinnya pakai apa ya. Tapi memang itulah gunanya. Agar kalian menjadi silau, ingin seperti mereka, dan terus kemudian mendengarkan mereka ini tadi. Maka sekali lagi, saya tidak iri dan tidak ada yang salah dengan mereka ini tadi. Yang salah adalah jika kalian percaya begitu saja dan mempercayai mentah-mentah apa yang dikatakannya. Karena mostly dari mereka ini terus kemudian menjadi motivator dadakan dan mengajarkan banyak hal kepada kalian. Apa yang dilakukan ini kadang-kadang nggak masuk akal. Misalkan mereka ini memiliki rumah yang harganya cuma 1 miliar, tapi mobilnya harganya 2,5 M. Atau mereka mungkin memiliki sebuah pesawat terbang, tapi mereka juga jarang terbang kemana-mana menggunakan pesawat itu tadi. Dan kembali lagi di sini tidak ada yang salah dengan hal itu tadi. Tapi permohonan saya adalah jangan ikuti apapun itu tadi sebelum kalian mengetahui ada apa di balik itu semua. Dan kalian riset dari mana mereka mendapatkan hal itu tadi. Tidak apa yang mereka ini miliki dan lakukan akan sekonyong-konyong bisa kalian juga lakukan. Kalian nggak percaya beneran kan bahwa orang yang terus kemudian menjadi brand ambassador atau bintang iklan dari sebuah produk skincare itu benar-benar memakai skincare itu? Karena kadang-kadang yang setahu saya, karena saya satu ruang ganti bersama mereka, kadang saya bertanya-tanya kenapa kok ternyata mereka nggak pakai skincare yang mereka iklankan. Jadi kembali lagi di sini, tetap kalian harus tahu akan realita yang asli dan mana realita yang harus kalian anggap itu adalah sebuah fantasi. Maka kembali lagi dari kasus binary option ini tadi, bahwa jika ada sesuatu yang dari zero to hero, itu memang ada, tapi hal seperti ini itu langka terjadi. Dan jika itu memang terjadi, pasti akan terdokumentasi. Dan jika ini terjadi dan kalian semua ingin mempercayai hal itu, maka risetlah bukti-bukti. Jika itu tidak bisa kalian temukan atau ternyata kontradiksi dengan apa yang kalian lihat, maka ketahuilah bahwa ini bukan sesuatu yang harus kalian percayai sebelum kalian akan terjebak ke dalam realita palsu hingga nanti kalian mati. Maka kita harus selalu ingat bahwa apapun yang kita lihat bisa saja adalah sebuah realita yang dikonstruksi atau dibuat oleh orang yang ingin membuatnya. Ini adalah sebuah usaha untuk mengambil sesuatu yang kalian miliki. Ingat, sesuatu yang kalian miliki. Dan jika kalian bisa mengambil hal positif daripadanya, maka selamat. Tapi jika ternyata kalian merasa tersesat dan kalian kebingungan karena ternyata apa yang mereka ceritakan atau mereka kisahkan ini tidak bisa kalian ikuti, maka ketahuilah bahwa tidak semua dalam hidup dan apa yang kalian lihat di layar kaca dan juga layar YouTube kalian adalah sesuatu yang asli. Maka perhatikan lagi dan sekali lagi. Terima kasih untuk kalian semua yang mendukung channel saya dan menyaksikan konten ini. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Salam untuk keluarga kalian dan sampai jumpa.